Halo sobat-sobat, perkenalkan nama saya Thomas Kauria. Saya asal Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Di sini saya memaparkan materi tentang bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Jadi setelah berabad-abad sebagai budak di Mesir, bangsa Israel akhirnya merasa siap untuk mengembalikan hak mereka atas tanah Kanaan, wilayah yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Baik, di sini ada 3 penaklukan Yeriko. Yang pertama, persiapan. Bangsa Israel berhenti dekat sungai Yordan untuk mempersiapkan serangan ke Yeriko. Poin yang kedua, mengelilingi tembok. Selama 7 hari, tentara Israel mengelilingi tembok kota Yeriko. Poin yang ketiga, runtuhnya tembok. Pada hari ketujuh, tembok kota Yeriko runtuh dengan ajaib, membuka jalan bagi penaklukan kota tersebut. Kemenangan peperangan Perang Ai. Setelah bangsa Israel menghadapi Yeriko, namun bangsa Israel menghadapi kota Ai. Di sini yang pertama-tama mengalami kekalahan, namun mereka kemudian menyusun rencana serangan ulang yang membuat bangsa Israel berhasil. Di sini ada strategi militer di bawah kepemimpinan Yosua. Pasukan Israel menerapkan berbagai strategi militer yang canggih, termasuk pengepungan, penyusupan, dan gerakan balik. Bangsa Israel berhasil. Jadi di sini adalah keberhasilan besar bagi bangsa Israel. Jadi kemenangan demi kemenangan semakin memperkuat kepercayaan diri dan keyakinan bangsa Israel akan janji Tuhan atas tanah. Di sini adalah 3 poin pembagian tanah Kanaan. Poin yang pertama, pembagian tanah. Setelah menaklukkan sebagian besar Kanaan, Yosua membagi-bagi tanah tersebut di antara suku-suku Israel. Poin yang kedua, wilayah setiap suku. Setiap suku mendapatkan bagian tanah yang menjadi wilayah mereka sesuai dengan rencana Tuhan. Poin yang ketiga, pemenuhan janji. Pembagian ini merupakan perwujudan nyata dari janji Tuhan kepada nenek moyang Israel. Jadi untuk memberikan mereka agar tanah yang subur menjadi milik bangsa Israel. Kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan agraris. Dengan memiliki tanah sendiri, bangsa Israel beralih menjadi masyarakat petani dan peternak yang makmur. Tradisi dan identitas. Bangsa Israel semakin meneguhkan tradisi dan identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Pusat ibadah. Bait suci di Yerusalem menjadi pusat ibadah dan kehidupan rohani bagi seluruh bangsa Israel. Pertumbuhan peradaban. Dengan berpijak di tanah Kanaan, peradaban Israel semakin berkembang pesat. Terus di sini ada perjuangan melawan musuh. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, perjuangan terus-menerus. Jadi bangsa Israel harus berjuang keras dan mempertahankan tanah mereka dari serangan suku-suku lain di Kanaan. Yang pertama, kepemimpinan para hakim. Tuhan mengangkat para hakim untuk memimpin dan membela bangsa Israel dari ancaman musuh. Terus yang terakhir, kemenangan akhir. Setelah melalui banyak pertempuran, Israel akhirnya dapat memantapkan kekuasaan mereka di tanah Kanaan. Baik, yang berikut di sini ada 3 warisan abadi bagi bangsa Israel. Yang pertama, kitab suci. Bangsa Israel menjadikan Taurat sebagai
pedoman hidup dan sumber kekuatan mereka. Terus yang kedua, bait suci. Bait suci di Yerusalem menjadi simbol penting bagi identitas kebanggaan bangsa Israel. Poin yang ketiga, tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang ditaklukkan menjadi warisan berharga bagi generasi Israel selanjutnya. Di sini ada warisan rohani yang abadi bagi umat Israel atau bangsa Israel. Yang pertama, kitab suci. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, panggilan ilahi. Yang dimaksud dengan kitab suci, mereka diyakini sebagai wahyu Tuhan yang membimbing dan mengilhami bangsa Israel. Ibadat yang dimaksud dengan tradisi ibadah dan perayaan keagamaan menjadi inti kehidupan rohani umat Israel. Yang ketiga, panggilan ilahi. Keyakinan akan misi suci mereka sebagai umat pilihan Tuhan, menjiwai seluruh hidup mereka.